If you want to learn an Asian language but you can't decide which one, consider Indonesian. Statistically, it's the easiest Asian language to learn. It's got a simple grammar system and it uses the same writing system as we do. Also, after Chinese, it's the second most spoken Asian language in the world with around 260 million speakers. Also, you can use it when you go to Bali. Kalau mau membandingkan, secara internasional, bahasa Indonesia jauh lebih sering muncul dalam dunia akademik, komunitas belajar bahasa, maupun konten internet dibandingkan bahasa Malaysia. Hal inilah yang membuat banyak warga asing lebih memilih bahasa Indonesia daripada bahasa Malaysia. Namun di samping itu juga, ternyata ada banyak faktor lain kenapa bahasa kita jauh lebih digandrungi daripada bahasa Malaysia. Hal ini dikarenakan ada banyak masalah dari dalam bahasa Malaysia. Contohnya saja soal bullying. Kalau kita mencari tahu lebih dalam, ternyata ada banyak pengalaman dari beberapa warga asing bahkan hingga warga Malaysia sendiri dari etnis Cina, yang mengaku pernah mendapatkan respon negatif ketika menggunakan bahasa Malaysia. Orang kencam Daisy sebab buat konten bahasa Melayu. Katanya Daisy nak tarik duit orang Melayu. Kadang Daisy baca komen tu senyum je. Tapi dalam hati pedih juga. Sebab orang cepat sangat menilai tanpa nak kenal dulu. Kalau nak tahu, kat rumah tu Daisy cakap bahasa Melayu. Bapak Daisy India, mak Daisy Cina. Tapi dari kecil, bahasa Melayu tu memang bahasa kami. Bahasa yang ajar, Daisy ketawa, nangis, bergaduh. Semua dalam bahasa ini. So, bila orang cakap Daisy buat-buat Melayu, awak sebenarnya bukan hina Daisy. Awak hina satu bahasa yang satukan kami semua. Daisy tak perlu buat-buat jadi siapa pun. Daisy cuma jadi diri sendiri. Yang membesar dalam Malaysia yang campur, yang faham, yang sayang semua bangsa. Jadi sebelum kecam, cuba faham dulu. Sebab kadang yang paling lantang menuduh sebenarnya tak pernah tahu cerita sebenar. Hi, here's my passport. Orang Malaysia? Ya, Boleh cakap Melayu? sikit je. Cina? Ya, Macam orang putih. I am mixed. I am mixed. Biracial. Biracial. Orang Cina sila cakap Cina, jangan cakap bahasa Melayu. Hei, apa salahnya saya cakap dalam bahasa Melayu? Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan, bahasa rasmi. Semua orang wajib pandai. Sejak kecil lagi saya sudah banyak kawan Melayu. Tiap hari saya sembang sama dia orang memang guna bahasa Melayu saja. Kadang-kadang dekat rumah sama adik-beradik saya pun bergurau guna bahasa Melayu juga. Apa yang pelik sangat orang Cina cakap dalam bahasa Melayu? Tak ada salah. Saya sangat bangga dapat berkomunikasi dalam bahasa Melayu sebab saya anak Malaysia. Saya dilahirkan di Malaysia. Saya duduk di Malaysia. Saya ada IC biru, ada sijil lahir Malaysia. So saya adalah orang Malaysia. Saya bukan orang China. Jangan cakap sama saya, kamu orang China tidak pandai cakap dalam bahasa Melayu. Tapi kamu duduk di Malaysia ada IC biru. You tidak rasa malu, saya pun rasa malu. Walaupun bahasa Melayu saya tidak fasih, tapi saya cuba. I try my best. Saya belajar daripada kesilapan. Tiap hari saya ada improvement. Tidak ada orang dilahirkan sudah pandai. Semua orang mesti belajar. So, apa masalah kamu? Apa you punya problem sebenarnya? Fikiran ada problem kah? Malaysia ada you macam ini racist punya orang memang tidak akan aman damai. So, sama-samalah kita belajar berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Tidak ada ruginya belajar bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa yang dapat menyatukan semua rakyat bukan di Malaysia saja, tapi di seluruh negara. So last week I went on a road trip to KL with my family and something happened on the way that kind of upset me. We stopped at one of the R&Rs and I was feeling brave. I was like, okay, I'm going to practice using my Malay. And everything was fine until I went to order some coffee and I can't remember exactly what I said, but there were these two guys that were serving me and they just burst out laughing and kept mocking me and like repeating what I was saying in a funny accent, and I just felt so embarrassed and small and stupid. I don't know if they realised how hurtful it was, but they also overcharged me as well for my coffee, so minus points for them. I cannot wait for the day when I can actually blast someone back for making fun of me for my Malay in Malay. Dari sini saja kita sudah bisa melihat alasan kenapa bahasa Malaysia tidak berkembang di dunia internasional.
Dan kita juga bisa mengambil kesimpulan, kenapa bahasa Inggris dan bahasa Mandarin sering kita dengar ketika berada di Malaysia. Jika ingin membandingkan dengan Indonesia, tentu sangat jauh bedanya. Orang Indonesia umumnya merasa bangga ketika ada warga asing mencoba berbicara bahasa Indonesia. Respon spontan seperti tersenyum, membantu, atau mengajak ngobrol lebih jauh sering menjadi pengalaman yang diingat oleh pelajar bahasa. Selain itu, di Indonesia tidak ada namanya diskriminasi terhadap siapapun yang menggunakan bahasa Indonesia. Semua etnis dan suku bebas menggunakan bahasa Indonesia. Maka tak heran kalau bahasa Indonesia sudah tersebar di seluruh dunia, bahkan hingga Afrika. Selamat sore teman-teman. Pama balik, aku balik guys. Aku di negeri aku di Sudan Selatan sekarang guys. Selamat sore ya guys. Ya, aku bilang selamat sore karena di Indonesia sekarang kan sore. Ya sekarang sore mungkin, tapi kalau di sini pagi. Ini baru bangun karena lihat wajah-wajahku, baru bangun aku. Ya, kemarin ada banyak di sini yang bilang, Pama kenapa gigi kamu putih kayak gitu? Ya ininya. Aku udah balik di sini di Sudan Selatan, tapi aku pakai ini. Ada ini loh. Ya, ini buat Indonesia kan. Colgate buat Indonesia. Kalau Colgate nggak bisa, nggak bagus. Nggak bagus, harus pakai ini. Kayak gini. Iya, kayak gitu. Siapa yang mau coba? Aku balik ya, setiap hari aku post. Ya. Bahasa Indonesia tidak hanya bahasa yang mudah dipelajari, tapi juga bahasa yang praktis dan memiliki banyak keuntungan. Karena, bahasa Indonesia digunakan oleh ratusan juta penutur, sedangkan bahasa Melayu, pada umumnya di Indonesia merupakan bahasa daerah yang lingkupnya tidak seluas bahasa Indonesia. Itu artinya, seseorang yang menguasai bahasa Indonesia tetap bisa berkomunikasi dengan masyarakat di kawasan serumpun. Hal ini membuat bahasa Indonesia dianggap lebih efisien untuk dipelajari. Dari sini kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan, bahwa ternyata, bahasa Indonesia menyimpan potensi yang begitu besar di masa depan. Penutur yang semakin banyak dan tidak terdistorsi dengan bahasa lain, membuat bahasa Indonesia lebih menjanjikan daripada bahasa Malaysia.